Perkenalkan, nama saya Alma Kitriani dengan NIM 121-190-120 Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Lastiko Rizpama, NIM 121190121 dari Prodi Teknik Industri. Halo, nama aku Akila Muksita dengan NIM 121190117 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Tririta Putra dengan NIM 121190116 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Akbar Bil, NIM 121901119 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Danistio Panji Ramadan, NIM 121190118 dari Prodi Teknik Industri TPB 32. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet atau B, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Lalu ada rumus gaya Lorentz, di mana rumusnya berbentuk F sama dengan B dikali I dikali L. Keterangannya adalah F sama dengan gaya yang bekerja pada konduktor, satuannya N, B adalah kerapatan medan magnetik, satuannya WB per M kuadrat, I adalah arus yang mengalir pada konduktor, satuannya A, dan L adalah panjang konduktor. Penemu gaya Lorentz adalah Hendrik Anton Lorentz, yang lahir pada tahun 1853 dan wafat pada tahun 1928. Merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang nama yaitu gaya Lorentz. Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Penerapan motor listrik biasa digunakan di alat sekitar kita. Contohnya adalah kipas angin, blender, pompa air listrik, penyedot debu atau vacuum cleaner, blender, mixer, kulkas, hair dryer, AC, dan lain-lain. Penerapan motor listrik juga dapat diterapkan pada turbin helikopter, yaitu pada turbin helikopter, motor listrik berfungsi sebagai penggerak baling-baling helikopter agar helikopter dapat terbang, di mana turbinnya berputar untuk mengangkat helikopter. Model kumparan pada motor listrik tersebut dapat diterapkan dan dililitkan pada turbin helikopter dan akan membuat helikopter mengikuti arah putar kumparan. Motor listrik pada turbin helikopter berfungsi sebagai penggerak baling-baling helikopter agar helikopter dapat bergerak. Penerapan motor listrik dengan gaya Lorentz dapat menyebabkan turbin pada helikopter dapat berputar. Motor listrik yang akan dibuat adalah motor listrik sederhana yang dibuat dengan prinsip gaya Lorentz. Terbuat dari tembaga yang dialiri listrik dan didekatkan dengan medan magnet. Parameter yang kita gunakan adalah jumlah lilitan dan ukuran magnet. Jumlah lilitan yang pertama 5 lilitan, sedangkan jumlah lilitan yang kedua 10 lilitan. Ukuran magnet yang kami gunakan ada dua, yaitu ukuran magnet besar dan ukuran magnet kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat dan mendemonstrasikan alat motor sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gunting, solatip, baterai, magnet dengan ukuran yang berbeda, 2 buah tembaga dengan jumlah lilit yang berbeda, dan juga peniti. Baik, saya akan merakit alatnya terlebih dahulu.
Baik, alatnya sudah terpasang. Yang pertama saya menggunakan dengan jumlah 5 lilitan. Kesimpulan dari percobaan yang dapat dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh jumlah lilitan dan ukuran magnet dapat mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan, yang mana semakin banyak jumlah lilitan maka kecepatan putar akan semakin cepat juga. Semakin banyak jumlah lilitan pada kawat maka kecepatan yang dihasilkan akan semakin cepat. Begitu pula dengan ukuran magnet yang digunakan. Magnet yang lebih besar menghasilkan putaran yang lebih besar dibandingkan magnet yang kecil. Begitu pula sebaiknya penerapan motor listrik juga dapat diterapkan pada turbin helikopter yang mengakibatkan helikopter dapat bergerak. Kekurangan dari alat yang dibuat yaitu boros dalam penggunaan baterai karena alat akan cepat berputar jika daya listrik yang dipakai juga besar. Kemudian, belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena bahan yang digunakan masih belum canggih atau sangat sederhana. Kelebihan dari alat ini yaitu alat yang dibuat sederhana, bahan yang digunakan mudah didapatkan, dan dapat divariasikan. Saran pengembangan, alat ini dapat berkembang dengan adanya penelitian lebih lanjut sehingga alat ini bisa menjadi lebih canggih.